Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku Lucky Tarot MS. Sekarang kita lihat perasaan dia terhadap orang ketiganya. Oke. Jangan percaya tarot 100% karena tarot bukan Tuhan. Tetap bijak dalam menonton tarot aku. Gunakan dengan baik energi yang aku tebar di dalam kartu ini. Oke, kita baca doa menurut kepercayaan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita lihat dengan energinya dia dulu ya. Oke, kita akan lihat energinya dia. Oke. Energinya dia saat ini ya. You come closer than anyone. Okay. You and I were too young. You don't know how hard it was to let you go. So, energinya dia ini sebenarnya ya, ini dia mikirin kamu. Ya. Tapi mau tidak mau ya dia melepaskan kamu karena harapan dia adalah ada suatu perubahan ketika melepaskan kamu. Ya, dan kamu sama dia tuh dia ngerasa masih terlalu muda untuk bersama. Ya, perasaannya dia, energinya dia saat ini. Jadi dia merasa kamu itu lebih dekat dari yang lainnya. Ya, kita lihat energi dia saat ini. Jadi dia ya menyesal sih lepasin kamu, terpaksa. Ya. Karena ya dia mengambil alibinya adalah kita terlalu muda untuk melakukan hal ini, untuk yang lebih serius lagi. Padahal dia ada orang lain, ya. Energi dia saat ini bingung. Dia merasa kamu lebih dekat daripada yang lain, tapi dia bingung dengan perasaan cintanya. Dia membayangi kamu, berfantasi, tapi dia juga berdoa kamu bisa lebih dekat dari yang lain, tidak hanya sebagai dalam mimpi. Hey, anak aku ya di sini. Karena aku lihat dia sama orang baru ini ya mencoba untuk bersama, hidup bersama, menjalaninya ya, tapi mulai dari nol lagi. Dia masih memantau kamu, memendam perasaan untuk komunikasi sama kamu. Keinginan untuk bisa kembali itu ada, harapannya dia ingin memulai dari nol lagi, tapi dia sama orang baru ini lagi mengalami perubahan ya. Jadi pembayaran karma dari nol lagi. Ya, tapi dia harus bisa mempertanggung jawab nih nantinya, ke depannya. Lambat laun. Jadi kan dia coba untuk mencari orang baru itu dengan harapan karmanya baru lagi. Ya, masa depannya baru lagi. Tapi ternyata tanpa dia sadari, ini karma ini akan kembali. Dia, karma yang di masa lalu. Yang selama ini dia pendam. Ya. Dia akan minta dibayar. Ya. Mau tidak mau melalui orang baru nanti, atau sedang berjalan ya. Makanya energi dia nih saat ini merindukan kamu, tapi dia hanya bisa berfantasi, tidak bisa menggenggam dan bingung atas perasaan dia sendiri karena terlalu banyak memilih atau terlalu banyak pilihan juga. Kita lihat perasaan dia ke orang barunya, ke
orang ketiganya ya, perasaan dia sekarang ke orang ketiganya. Perasaan dia sekarang ke orang ketiganya. Perasaan dia sekarang ke orang ketiganya. Oke, kita ambil 5. Oke. Alright, guys. Bottom of the deck, 5 of Cups, 8 of Swords, and the 3 of Swords, and the World, 9 of Swords, the Death, and the Queen of Pentacles. Wow, kita baca yang dari bottom of the deck dulu ya. Ini bisa nanti kejadian atau sedang terjadi. Oke. So, aku melihat di sini dia coba untuk berpikir tentang kesalahan dia yang sudah dia buat, karena dia membuat kamu menyadari untuk mengendingkan komitmen ini dengan dia. Dia tahu kamu sudah hampa dalam hubungan ini dengan dia. Ketika kamu mengambil keputusan untuk ending, banyak perubahan dalam hidupnya dia. Dia stres, tidak happy ya atas kehidupan dia yang baru sekarang. Kenapa? Karena dia memulai karmanya. 3 of Swords yang sudah menyakiti kamu di masa lalu. Ya, dan meninggalkan kamu. Dia merasa bersalah juga sebenarnya. Dan aku lihat di sini dia nggak tenang hidupnya sih sebenarnya. Dihantui rasa ketakutan, dihantui tentang pembalasan, luka, trauma, sakit hati. Ini karmanya dimulai ya. Kisah baru perselingkuhan dari drama yang dia buat ke kamu, sehingga kamu memutuskan menerima kenyataan untuk ending. Disinilah perubahan banyak terjadi dalam hidup dia, dan dia belum bisa move on dari kamu ya. 5 of Cups masih mengingat dan dihantui tentang mimpi buruk ya dari adanya triparty. So, kita lihat tentang perasaannya dia terhadap orang ketiga. The Temperance ya, dia coba untuk berdamai, mencoba untuk bisa stabilkan, mencoba untuk bisa mengimbangi, walaupun sebenarnya ini antara ya terang dan gelap ya. Jadi ya dua personality dia pakai ya, terkadang menjadi darkness, terkadang menjadi lighter ya. Jadi ya coba memaksa mengharmoniskan dia perasaannya ke orang ketiga. Ini yang aku rasakan ya, coba untuk berdamai dengan keadaannya sebenarnya, cuman dia nggak bisa ngebohongin perasaan dia lagi sih sebenarnya gitu ya, karena ya dia masih mengingat kamu, masih bermimpi tentang kamu, masih menghayal tentang kamu ya. The Hangman ya, terkadang kedamaiannya dia dengan orang ketiga nih nggak ada. Jadi perasaan damainya itu dengan orang ketiga tuh gantung, tidak terbuka, dan spiritualnya juga menggantung ya. Jadi apa ya, dia tuh kayak kurang menjalani spiritual juga jadinya, karena ya orang ketiganya ini kan memaksakan dia untuk bersama, memaksakan perasaannya mau tidak mau gitu ya, karena sudah terpaksa menjalani. Makanya dia memaksakan kedamaian hatinya dia sendiri. The Empress. Oh, sebagian orang ketiganya ini ada yang hamil
ya, ada yang hamil. Kalau aku lihat dari energi aku rasakan gitu ya, ada yang hamil dan ada yang kayak ngancem ya tentang kehamilan ini. Jadi kalau dia nggak bertanggung jawab, ya otomatis kedamaian dia akan dia ganggu ya sama si orang ketiga ini, aku ngelihatnya. Dan ya dia coba untuk berdamai dengan keadaan, sebenarnya berdamai dengan perasaan cintanya dia coba untuk memaksa sih untuk mencintai orang barunya ini gitu ya, dipaksa gitu, mau tidak mau gitu, tapi dia nggak merasa damai ya, nggak merasa damai. The Magician tadi aku udah bilang nggak merasa damai, penuh permainan, dan dia juga masih terperangkap perasaannya dia ke kamu ya. Jadi kayak dia masih menggantung koneksinya sama kamu. Jadi dia coba untuk memanipulasi kedamaian dia dengan orang ketiganya ini untuk menutupi perasaannya dia ke kamu. The Moon, bisa dia atau orang ketiganya ini yang menggunakan black magic, alam bawah sadar, telepati untuk mengikat hati seseorang. Dan perasaan dia ke orang ketiga ini penuh dengan drama sih ya. Dia lakukan ini terpaksa karena dia menutupi rasa malunya, rasa takutnya, rasa gelisahnya tentang kamu ya. Makanya dia belum bisa move on dari kamu. Aku ngelihatnya dia belum bisa move on. Dan ya dia coba untuk mencari cara sih gimana untuk bisa melupain kamu. Makanya dia banyak pilihan, bukan hanya satu karmik ya, atau pelakor pembinor gitu ya. Ini energi ya. Dan dia masih membayangkan tentang kamu sih, gimana caranya bisa lepaskan koneksi spiritual ini dari kamu. Tapi dia butuh ya, karena dia kena permainan juga, magic juga ya dari orang barunya ini, orang ketiganya, perasaannya dia ke orang ketiganya. The Ten of Cups and the Five of Swords. Ya dia coba untuk membandingkan ya, bahagiaan mana nih sama kamu dan orang ketiganya. Jadi dia pengen ngerasain gitu loh, lebih bahagiaan dengan kamu kah atau dengan orang ketiganya kah. Makanya dia sebenarnya ninggalin kesempurnaannya dia dalam kehidupannya sama kamu gitu loh ya. Karena dia merasa dia tuh orang yang paling adil dan bisa kembali koneksi dengan kamu dengan mudahnya. Tapi ternyata kedamaiannya dia itu menggantung sekarang ya. Dan dia terperangkap. Wow. The Hermit, Three of Swords, Ace of Cups. Dia terperangkap sendiri ya tentang cinta. Dia tersakiti tentang ketulusan. Makanya dia menggantung dengan orang barunya ini. Tidak ada kepastian. Kalau begini kan gak nyaman, capek pastinya suatu hari nanti. Dan dia sadari kesakitan ini adalah dari cara dia mencari cinta baru, dan ini melukai diri dia sendiri.
The Empress. Tuh ya. Oke. Karena dia melihat kamu tuh baik banget ya. Penuh cinta kasih, penuh kasih sayang, penuh ketulusan, mudah iba. Makanya dia hianati kamu dengan harapan bisa ditipu lagi, bisa dimanipulasi lagi. Harapannya dia, ya. Makanya dia dengan orang ketiga ini juga ada yang bermain ilmu magic juga ya, si dianya ini ke orang ketiga. Karena untuk mencari keberuntungan dari perselingkuhan, terutama tentang koneksi twin flame. Sedangkan kamu di sini sudah mengendingkan tentang halusinasi sebuah hubungan. Ya, yang ujungnya itu nggak ada kejelasan, yang ada malah ada menjadi karmic circle. Ini yang kamu takutkan. Mencoba meninggalkan kamu untuk dirinya dia sendiri, tapi dia terluka dengan orang barunya, ya, dan dia memendam perasaan sakit itu, ya, dengan cara menipu lagi ke orang ketiganya. Dan dia stalking kamu. Kita lihat The Magician, dia stalking kamu ya. Tuh ya, The Magician stalking kamu, memakai akun palsu, memantau. Five of Cups, dia memantau kisah masa lalu dia. Terkadang dia membaca kembali WhatsApp dari kamu, email dari kamu, ya. Tapi dia coba untuk tipu dirinya dia sendiri dengan cara ya, gue bisa lakukan apapun yang gue inginkan kok, gue mampu, ya. Tapi semua hanya bayangan. Dan dia dengan orang ketiganya ini penuh dengan drama ya. Yang dimasalahkan adalah tentang kamu. Masalahnya nih, tuh, The Moon 2 kali. Tuh, The Emperor. Jadi orang baru ini, orang ketiganya ini tahu kalau dia masih mikirin kamu. Tapi dia merasa, enggak kok, gue gak mikirin, ya masih gak mikirin kamu gitu ya. Enggak, gue udah lupain dia kok. Gue udah mampu move on, gue udah bisa sama lu gitu kan. Ngapain gue mikirin dia? Nggak jelas juga gitu kan. Dan juga dia udah bahagia kok dengan hidupnya dia sendiri, ya. Dia menipu perasaan dia, padahal setiap malam dia mengingat kamu, ya. Tuh, karena kamu di sini sudah ending, ya, sudah ending tentang rasa iba kamu ke dia. Jadi kayak udah nggak bisa ditoleransi lagi, ya, tentang keras kepalanya dia, tentang keangkuhannya dia, tentang kesombongannya dia. Kamu udah gak bisa toleransi lagi. Semua sudah ending. Kamu ingin mengendingkan tentang beban ini, karena kamu sudah banyak memaafkan apapun yang dia lakukan. Coba untuk mengontrol kebebasan kamu, mengontrol spiritualnya kamu juga, sehingga kamu ya coba untuk kuat menanggung semua beban dengan cara ya, kalau memang harus ending ya sudah ending gitu. Tapi kamu tetap dengan spiritual kamu. Hati-hati, dia pengen mengendingkan spiritual kamu ya, pengen mematikan. Hati-hati ya. Kita lihat dengan decknya ya, deck Oracle. Dia masih ingat kamu ya, dia belum bisa lupa kamu. Semakin
semakin dia lupain kamu, semakin dia menghayal kamu, ya. Ya, semakin dia ingin lupain kamu, semakin dia menghayal kamu ketika dia sendirian. Love yourself first. Your self-respect makes you more romantically attractive. Stay optimistic. Positive thinking and faith will bring you romance. Retreat. Is it time to disconnect from the world? Dia orangnya terlalu percaya diri ya. Yakin banget gitu kalau gue gampang lah dapat pasangan. Ya, satu sisi mungkin dia cantik, ganteng, mudah bergaul, atau sukses. Jadi dia merasa percaya diri tinggi, terlalu overdosis lah. Overload gitu ya. Jadi ini ada suatu ketidaksambungan. Jadi kayak dia sama orang ketiga ini juga awalnya santai aja, maksudnya bangga banget dengan dirinya gitu loh, optimis dengan orang barunya akan bahagia. Tapi ternyata tidak ya, banyak sekali hal yang tidak menyambung dalam kehidupannya dia. Religious factor. Your love life is influenced by your religious upbringing and spiritual path. Wow, energinya tentang magic mulu ya, karena ini bulan Safar ya, bulan Jawa diampit, jadi bulan kejepit sih ya, bulan kosong juga, dan ditambah lagi ya posisi karakter dia kan kurang beragama ya, jadi kurang jalanin ibadah dengan baik. Dan ini efek dari ilmu hitam juga ya, efek dari guna-guna pelet. Jadi yang digunakan adalah keegoan, kesombongan diri, ya, keangkuhan. Calling your soulmate. You praise, affirmation, and visualization help bring you together. Ya, perasaan dia dengan orang ketiganya itu gini loh, kayaknya gue gak nyambung dia sama dia lama-lama. Ya udahlah, gue harus mencintai diri gue sendiri dulu dan optimis bisa balik lagi sama lo. Ya, di sini. Ini aku lihat energinya, aku rasakan ya. Soulmate, sih. Hati-hati, dia mau balik sama kamu juga. Coba narik di bawah alam sadar ya. Kamu perkencang lagi ibadahmu dan sedekahmu, jangan lupa, karena itu menghalau. Dan dia merasa kamu adalah soulmate-nya dia. Ya tuh, dia udah tahu sama kamu udah gak bisa nyambung, udah gak bisa bermain. Ya, dia tahu banget. Banyak sekali penyesalan cinta terjadi dalam kehidupan kamu dan dia. Yang hanya dipikirkan adalah seksual, sentuhan. Ya, sentuhan. Ini yang aku lihat, yang aku rasakan energinya. Ya, hati-hati. Dia akan coba untuk berdoa dan bisa menarik kamu kembali, ya, tapi dengan keegoan dia, karena ya dia ingin mencintai dirinya dia sendiri, ya, dan dia ingin banget kembali dengan kamu, tapi tidak secara fisik, ya. Discovery. Dia coba melindungi dirinya dia sendiri juga sih tentang magic dari orang ketiga. Dia rasakan hal itu sebenarnya, ya, dia rasakan hal itu. Tapi memang kan dia tidak terlalu dekat dengan Tuhan ya. Bersalah, menyesal, kecewa.
perasaannya dia dengan orang ketiga itu penuh dengan kekecewaan, penuh dengan penyesalan, penuh dengan dosa. Growth, perkembangan. Jadi dosa itu makin besar. Sedih sih, energinya kan kurang enak ya Kak. Jadi dia merenung gitu loh. Semakin lama, semakin dia merasakan perasaan bersalah itu semakin besar. Tapi dia nggak bisa berbuat apa-apa karena dia juga masih terikat ya dalam ikatan setan ya. Bisa dengan seksual ataupun dengan sihir ya, ditambah gitu ya, dan tanpa nikah gitu ya, zina, maksiat. Dan aku lihat di sini perasaannya dia dengan orang ketiga ini penuh dengan dosa. Makin berkembang dosanya, makin banyak. Makanya dia gak nyambung dengan orang ketiganya ini. Gak merasa soulmate pada akhirnya, sejalannya waktu. Gak merasa soulmate. Dan dia coba untuk bisa memperbaiki cara dia mencintai dirinya dia sendiri, cara spiritualnya juga. Dia tahu apa yang dia lakukan adalah salah. Dan ini coba untuk bisa meminta kembali ya tentang kamu gitu ya, sebagai soulmate-nya dia, karena dia tahu dia sudah melakukan kesalahan besar. Tuh soulmate lagi ya, renewal. Dia ingin kamu tuh memberikan maaf dan bisa melepaskan ya tentang kesalahan di masa lalu untuk dia, karena dia tahu dia sudah terlalu banyak membuat kamu terluka ya. Dia ingin terlahir kembali menjadi soulmate yang baru untuk kamu. Tapi ini kan gak semudah kayak membalikkan telapak tangan ya guys. Jadi butuh waktu, butuh proses, butuh keikhlasan, butuh kesabaran gitu ya. Dan ini makin berkembang sih, makin bertumbuh ketidaknyamanan dia dengan orang ketiganya. Ya, aku ngerasainnya seperti itu. Oke, so aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share, and skip iklan channel aku, Lucky Tarot MSN. Take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.